Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Okay, I hope you all in good condition because this condition about COVID-19 makes me and you all stay at home. Yes, Miss. Before we are continue our lesson today, we have to start with pray together. Let's pray, begin. Finish. Okay. Today we are talking about procedure text. Nah, sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu apa itu prosedur teks? Belum, Miss. Belum ada yang tahu? Oke, di sini saya akan memberi slide tentang prosedur teks. Menampilkan, oke? Oke. Nih, sekarang kalian bisa lihat ya. Sini sudah jelas gambarnya? Sudah, Miss. Oke. Procedure text. The definition of procedure text is the text that instructs or explain how something works or how to do something such as. Nah, jadi prosedur teks ini adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi tentang tujuan atau langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Nah, fungsi dari teks ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca bisa memahami apa dari tujuan tersebut. Oke, selanjutnya ya. Di sini ada structure. Nah, the general structure of procedure text. In here is therefore, the first is title, the second is material, the three is step, and the last is tips. Nah, the title is the good outcome of the activity. Nah, jadi di sini title itu untuk memberitahu judul apa yang akan kita buat untuk membuat prosedur teks. Kemudian di sini ada material. Nah, material is the list and amount of this about. Jadi di materi ini kita menjelaskan tentang si prosedur teks yang udah kita pilih. Kemudian ada step. Nah, step ini di sini adalah langkah-langkahnya. Bagaimana langkah misalnya kita ingin membuat mie. Nah, di situ pasti kita ada stepnya itu apa saja ketika kita ingin membuat mie. Nah, ada yang terakhir itu adalah tips. Nah, tips ini seperti saran bagaimana rasanya si mie itu biar lebih enak lagi rasanya ketika kita menikmati mie yang sudah matang itu. Oke, slide selanjutnya itu ada Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, yang tadi sudah saya jelaskan general strukturnya. Kalau di sini itu title-nya How to Brush Your Teeth Properly. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, materialnya, step-nya, tips-nya, yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, the next. Nah, di sini kalian bisa lihat ada language feature. Yang mana language feature ini ada 5. Yang pertama itu ada use command. The example, nah use command-nya apa sih? Nah, ia adalah menggunakan kalimat perintah. Jadi di prosedur teks ini kita harus menggunakan kalimat perintah.
Terus ada lagi the use adverbial. Nah, the use adverbial ini di procedure text kita menggunakan kalimat keterangan. Contohnya seperti for 5 minutes, for 2 hours, and the others. Nah, yang ketiga ini ada use simple present tense. Nah, prosedur text ini kita menggunakan simple present tense. Terus yang berikutnya itu ada menggunakan keterangan benda. Jadi di dalam step atau materialnya itu kita bahan apa yang kita pakai, yang kita gunakan ketika kita menjelaskan langkah-langkahnya. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima ini, yang terakhir, use adverbial phrase. Nah, proses ini menggunakan frase keterangan atau biasanya disebut itu keterangan waktu. Misalnya, berapa menit kita membuat mie, atau berapa menit kita membuat kue brownies gitu. Kayak di sini example, for 5 minutes, for 2 hours, and the other. Sampai sini kalau misalnya itu, coba saya pengen tanya, kalian sudah paham belum? Sudah, Miss. Dari penjelasan apa itu prosedur teks? Sudah, Miss. Sudah paham? Pengertian dari... sudah paham, Fer. Kenapa, Cindy? Enggak, Miss. Enggak jadi, Miss. Oke. Fenty sudah paham? Sudah. Oke. Kita lanjut ya ke tujuan dari prosedur teks ini. Oke, Miss. Nah, di sini ada tujuannya dari prosedur text, yaitu the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or how to make something. Jadi tujuannya adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana cara atau sesuatu atau membuat sesuatu yang ingin kita lakukan atau kita buat gitu. Jadi jangan sampai si pembaca ini bingung dengan apa yang kita buat. Jadi harus ada step-stepnya, langkah-langkah yang berurutan sehingga si pembaca paham dan tahu apa tujuan atau cara untuk membuat yang kita akan jelaskan nanti. Oke, selanjutnya di sini ada contohnya. Nah, di sini ada contoh how to make snack from ravioli. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, bisa dibilang dia batagor, tapi semacam batagor mungkin ya. Cuman hanya bedanya di batagor ini kita menambahkan topping sosis gitu. Oh, batagor versi baru ya, Miss? Iya, jadi kita tuh membuat sesuatu bisa sesuai varian kita. Kita mau nambahin apa aja sebenarnya itu sesuai keinginan kita. Yang penting step-stepnya kalian tahu ketika kalian memberitahukan kepada orang lain sekitar kalian gitu, ingin memberitahu. Jadi kalian bisa si pembaca atau orang yang kalian tuju untuk kalian beritahu tentang cara membuat si ravioli ini jelas gitu, berurutan, oke? Okay? Ya, Miss. Oke, sini nih selanjutnya nih. Nah, kayak di sini nih, kalian bisa lihat materialnya itu ada apa aja, alat-alatnya yang dipakai itu ada apa aja ketika kita ingin membuat si raviola itu. Di sini kita bisa lihat ya, ada wadah untuk membuat bahan adonannya, kemudian ada spoon, sendok, terus ada kalau kata orang bahasanya ini talenan untuk memotong apa yang ingin kita potong nanti. Itu bahan-bahannya di dalam membuat si raviola ini. Nah, kemudian selanjutnya ini ada bahan-bahannya. Nih, di sini ada ravioli. Ravioli ini apa sih? Dia tuh semacam kulit lumpia gitu ya. Yang biasa kalian pernah tidak sih memakan mie ayam? Pernah dong, Miss. Nah, itu tuh semacam ada pangsitnya kan. Nah, inilah seperti ini ravioli itu.
Kemudian kalian bisa tambahkan topping-toppingnya sesuai selera kalian. Bisa kalian tambahkan sosis, terus apa nih namanya, wortel, terus salad, oil, egg, tofu dan lain sebagainya. Di sini bahan-bahannya. Kemudian selanjutnya itu ada nih, ini stepnya. Yang tadi yang saya jelaskan, stepnya itu adalah cara-caranya, langkah-langkahnya yang akan kalian lakukan setelah kalian mengetahui bahan-bahannya. Nih, di sini ada stepnya. Yang pertama itu kalian put tofu in the bowl and close. Ya, terus ada sosis, memotong sosis, terus memotong daging-daging dan yang sebagainya seperti wortel, kan tadi ada bahan wortel gitu. Oke, next. Nih, sini kalian bisa lihat nanti ada setelah itu tuh ada bentuknya nih di slide ini nih. Di slide selanjutnya nih, nanti kalian ini ending terakhirnya itu adalah kalian membentuk si pangsit tersebut. Gitu. Setelah itu kalian menggorengnya dan terakhir itu when brown, remove them from the oil. Tuh. Jadi setelah kalian goreng, kalian keringkan dari minyak yang tadi sudah kalian goreng. Oke. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya. Is there question? Any question? No, Miss. Mungkin ada yang kurang paham, ada yang ingin kalian tanyakan sejauh ini materi yang sudah saya jelaskan tentang prosedur teks. Sudah paham, Miss. Itu bahan-bahannya harus lengkap. Kenapa? Bahan-bahannya boleh kita tambahin. Oh, boleh. Itu sesuai selera kalian. Jadi tergantung kalian mau membuat apa. Oke, Miss. Fenty diam-diam aja ini, ceritanya sudah paham belum, Fenty? Sudah, Miss. Fenty sangat pintar, Miss. Iya dong. Fenty sudah paham? Sudah, Miss. Oke, baik anak-anak. Tugasnya yaitu saya minta ke kalian untuk membuat salah satu teks prosedur teks, yaitu terserah kalian temanya apa, judulnya seperti apa, nanti kalian kirim melalui WhatsApp ya. Oke, Miss. Nanti kirim ke saya untuk tugasnya, nanti saya periksa. Ya, siap. Oke, thank you for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Iya, sama-sama. You're welcome. Takut tidur